Welcome to Depok. Ya. Enak ya. Ide dari mana nih ngajak ke tempat ini? Ini sebenarnya ini gue tempat ini sebenarnya gue karena nyasar gue dulu waktu kecil nyasar sama temen gue nyasar nyari jalan terus ketemu kesini nih waktu SMA apa bukan jauh kan Depoknya kan gue bukan area sini kan Depok gue jadi Depok gue kan Depok pelosok lah sana dekat-dekat Bogor gitu kan jadi terus gue pernah disuruh nganter apa gitu ke daerah sini terus gue nyasar ke daerah sini nih hari gue tahu nih di sini udah ada kayak satu babakan ya satu sebutan juga tuh apa namanya itu gintung juga kayak gini tapi itu gintung kan lebih gede tuh nah, jadi kayak kalau lu masih hawa-hawa pacaran di sini juga biasanya nih kalau pacaran versi murah anjay ini kayak daerah ini kayak berbanding kembali kayak di perumahan iya kampung ya suatu apa ya kondisi yang berbeda ya berbeda kayaknya ya ntar lebih ramai sebelah sana soalnya ya karena perkampungan dan sini kan komplek belakang kita komplek ini jadi belakang kita komplek nih jadi lebih sepi makanya kita bikin di sini terus view-nya kampung kayak ramai urban banget ya urban lu ngajakin ke sini mau bahas apa nih gue belum tahu juga nih kemarin masih ini nggak masih aura-aura puasa atau gimana nih puasa kalau gue sih lebih pengen bahas ini gitu apa ya kan kalau puasa kan ada bukber lagi kita singgung masalah bukber ya ketika di bukber itu sendiri sebenarnya bukan jadi kayak buka puasa bersama tapi kayak ajang apa namanya ajang ketemu ajang kayak ajang apa nih pamer sukses oh iya berarti ya ada dua yang berbeda yang satu sisi sebagai orang yang sedang sukses kayak aduh anjir mending gue nggak usah datang kali gitu ya udah beda nih obrolannya gitu iya. Tapi kalau misalnya ada juga yang seperti itu belum sukses tapi gue harus kayak gini itu jadi motivasi juga gitu lu pernah ngerasain kayak gitu nggak? Oh, itu mah udah pasti sih kayaknya udah pasti itu sih kayak jadi tapi kalau gue berpikir dari cara umur gue sekarang udah nggak kesana sih maksudnya udah hal kayak gitu tuh udah lewat sih kalau gue tapi kalau ngerasain pernah di saat gue apa namanya under 30 ya under 30 ya di luar 30 itu pasti tuh masih tuh ya kan kayaknya hawa-hawa kayak gitu kayak masih menyeringai ya jadi menyeringai kayak nanggapin dia masih kayak ada hawa panas tapi gue dari dulu nggak berusaha nggak membawa diri gue atau membawa mental gue untuk down gitu kan temen gue paham gitu nah jadi gue lebih seneng gue tuh selalu seneng lihat temen gue sukses dari dulu sih gue jadi kayak entah lu sukses karena orang tua lu gitu kan entah lu sukses karena apa namanya karena lu usaha lu juga gitu kan dan gue nggak akan nyenggol nggak akan bagaimanapun nggak akan misalkan tiba-tiba ngutang atau apa misalkan gitu ya selama gue nggak ngutang ya buat apa gitu nah, tapi di saat lu mungkin jatuh atau bagaimana gitu kan misalkan ini yang buat teman-teman kita di pamer nih atau apa gitu kan ada aja kan yang dalam hidup itu pamer jangan lu tiba-tiba jatuh jangan tiba-tiba minta tolong nih ke kita yang nggak maksudnya nggak terlalu mengiyakan eksposan lo gitu kan nggak terlalu flexing lo tuh nggak terlalu nggak kena di gua sebenarnya gitu tapi akhirnya dia ngerasa kita tuh kalau kita tuh ekonominya bagus juga gitu nggak terlalu sih jadi pikirannya karena gue nggak ngutang nggak apa jadi bertahan sendiri iya jadi karena gue struggle dan nggak mau ganggu dia terus akhirnya tiba-tiba dia jatuh dia tolong kita walaupun kita juga sebenarnya nggak ada cuma kita nggak perlu penampakan juga kan kalau kita nggak ada atau mungkin kita nggak punya atau apa gitu jadi dia kadang-kadang kayak gitu sih ya pernah lah kejadian kayak gitu karena kalau era gue dulu nggak kayak sama media sosial cuma beberapa kali gue nonton di masalah lagi ngumpul tiba-tiba iya sukses tawannya gitu iya yang ini sukses jadi gue juga sebenarnya ngelakuin kayak gitu cuman mungkin nggak secara langsung cuman dari segi obrolan sudah beda
beda gitu. Tapi di satu sisi gue tuh pengen nge-skip aja gitu, harusnya gue termotivasi juga bakal di titik itu tuh gitu. Tapi gue nge-skip juga, bodo amat lalu gue pengen nongkrong gitu. Iya. Kalau Iya. gue tuh kayak gitu, harusnya gue nggak seperti itu dulu. Harusnya gue harus sama-sama lari dulu ya, cuman gue orangnya dulu masih bodo amat dengan main gitu ya. Jadi ketika teman-teman gue udah lari, gue masih di tempat gitu. Tapi gue berpikir nggak salah juga sih. Nggak salah juga ya. Iya, kalau Proses orang beda-beda. Iya, ini orang tuh beda-beda, start orang beda-beda ya kan. Jadi kalau misalnya kayak gue ngerasa temen gue udah pada let's say udah punya rumah, punya mobil lah di usia gue lah, udah punya rumah, udah punya mobil, terus gue belum nih ya kan, dua-duanya belum gitu kan. Jadi gue kayak jangan apa-apa juga. Jadi mungkin Allah belum ngasih nih, belum ngasih aja gitu ke kita. Jadi kayak nggak perlu iri, nggak perlu kayak ngedown juga sama mereka untuk gabung gitu kan. Selama mereka masih asik ya asik lah kita juga gitu. Jadi kalau misalkan ketemu jangan suka dia udah tajir, udah begini gitu aja, kayak yang ngedown terus. Seru di sini banyak teman saya Makanan kalau pada jatuh dari langit ya. Terus ya apa namanya, ya asik-asikin aja sih kalau menurut gua, selama dia masih mau. Tapi kalau misalnya dia menghindar ya udah, gua nggak akan kejar gitu kalau dia menghindar gitu. Nah, terus apakah salah kalau misalnya ternyata dia udah di titik segini, kita ya terbaiknya, atau mungkin di titik ini titik terbaiknya terus dia bakal up lagi gitu kan, kita nggak tahu ya. Tapi kita masih di sini di bawah. Kalau itu sih sah aja sih, kita ngejalanin proses kehidupan kita nih gitu loh. Jangan walaupun pahit gitu kan, yang penting kita ngejalanin proses kita. Kalau gue sih ya sekarang gue di tahap yang mau nikmatin hidup gue lah. Gue posisi gue kayak gini ya udah, seperti ini gitu kan. Nggak ada yang jangka lu tiba-tiba ikut konten gitu. Iya gitu kan, jadi ya pokoknya gue nikmatin sih. Kalau gue prosesnya gue nikmatin, nggak mau apa namanya, nggak mau mental bos. Iya. Mental kan susah gitu. Dia nggak mau mental gue, jadi gue nikmatin aja gue kehidupan gue kayak gini. Gue ya free dalam artian Ngerasain waktu pas kayak gitu ada hal yang wajar ketika tentang kita baiknya. Iya, hal yang wajar. Tapi Pas udah berpikir lagi, bener juga kata lo, setiap orang beda tuh. Iya, setiap orang beda. Orang tuh udah di qadarullah dari Allah tuh udah punya titik waktu, tempat, ya kan udah ditentukan semua sama Allah gitu. Iya, betul. Kasarnya ya emang gue lagi struggle ya, gue jalan penting gue masih positif gitu sama yang Allah kasih gitu. Iya. Karena kalau gue sini balik lagi, dua jeleknya jadi ke gue gitu. Karena apa yang lo ucap bakal yang jadi lo yang rasain gitu ya. Kalau kita berpikir bahwa dengan teman kita maksudnya kuliah bareng, terus kita seumuran, terus dia udah di titik yang cukup tinggi, terus kita masih masih seperti ini gitu. Kalau kita berpikir kok dia bisa, kok dia kan jadi beban mental kita lah misalkan. Itu kalau misalnya salah sih kita kalau berpikir kayak gitu. Jadi berlebihan. Iya benar. Jadi berlebihan gitu, menurut itu pemikiran yang salah sih. Karena kenapa? Karena teman kita tuh jalannya kita beda, jalan sama kita juga beda. Jadi dia jalannya kemana, garis jalannya dia beda gitu kan, rumahnya beda. Kecuali lu ngikor lo ya kan, ngikor tadi yang misalkan gitu kan. Dan kadang ngekor pun nggak beda aja. Nggak mungkin sama gitu lah. Iya gitu. Jadi kalau gue ya teman-teman yang asik gitu, teman-teman yang udah sukses tapi dia masih asik, masih mau gabung, toh ada kok yang seperti itu gitu kan, yang istilahnya dia tuh masih meredakan hatinya bahwa gue tuh masih sama, karena gue ketitipan aja nih, gue ketitipan rumah, ketitipan mobil gitu. Masih ada yang dari situ dia cuma titipan. Iya, ada kok yang berpikir kayak gitu. Akhirnya karena konsepnya adalah dia berpikir yang titipan dari Tuhan, baik rezeki apapun yang dia dapat, itu ketika dia diambil lagi nggak terasa hilang. Iya. Ya kayak konsep tukang parkir. Iya betul. Iya. Ketitipan diambil lagi. Iya, kalau ada maling pun dia nggak ngerasa kehilangan, bukan punya dia anjir. Itu kasih tanggung jawab. Jadi oke, ya. Kayak gitu. Karena ada beberapa orang ketika lagi up, wah selalu pamer, ada tuh gue lihat di postingan. Tapi
dibalik dia flexing dari apa sebenarnya dia nggak kayak gitu ngerti nggak? Iya ada. Karena gue takutnya yang kayak gini kalau misalnya gue ngelakuin hal kayak gitu tuh yang gue takut ya jadi aing tau nggak lo? Iya. Ngerti nggak lo? Jadi kayak energi negatif. Iya. Gitu. Terus sih yang gue akhirnya kayak sesuatu yang dikasih sama Tuhan ya konsepnya titipan aja jadi Iya benar. kalaupun kita belum dapat titipan itu ya kita doain yang terbaik aja. Kalau kita melihat teman ya dulu sih ya, gue ngerasa ini kita dari yang ketemu langsung secara nyata kan, wah temen gue udah punya mobil, udah ini apalagi udah dari cerita kesuksesan ABCD gitu kan. Nah, terus kita saling follow IG-nya, misalkan follow IG-nya atau follow sosmednya, terus kita ngelihat kehidupan dia ya kan, yang wah kayaknya sama istrinya, sama suaminya bahagia apa segala macam. Dia apa namanya postingin mobilnya, rumahnya gitu kan ya, kan ada itu kayak gitu kan. Sebenarnya kalau gue berpikir sih ke kitanya, kalau kitanya nanggepinnya santai mungkin gak akan mental nih ke kitanya ya. Tapi kalau misalnya kita nanggepinnya anjir gitu kan, overthinking gitu kan, jadi iri dengki ya. Iya, jadi iri apa sih namanya, kok dia bisa kayak gitu, apalagi ntar anjir dia dulu kuliahnya kan bego apa segala macam, kenapa dia bisa kayak gitu. Makanya itu juga tuh sama tuh. Ya, Kadang-kadang kalau misalnya jadi ke kelas nih ada yang pinter malah masuk sukses terus yang ya. bego, yang bandel, Iya. 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 Gue ngerasain gak sih lo kayak gitu? Gue semuanya kayak gitu. Temen gue anjir. Rezeki gak ada yang tahu sih. Gak ada yang tahu anjir. Rezeki gak ada yang tahu. Jadi rezeki itu Allah. Jadi kayak apa namanya? Gue sangat sekarang ya, gue sangat paham banget bahwa ujian dari Allah itu bukan cuma kita sakit, bukan kita dikasih bencana, bukan kita dikasih kenikmatan lah. Bukan kita dikasih kesusahan gitu. Tapi juga kenikmatan, harta, ya kan? Itu juga bisa jadi ujian gitu. Iya. Jadi ujian buat Kita kita. jadi gak bersyukur tuh ketika dapat harta itu. Iya gitu. Rezeki yang berlebih gitu. Rezeki yang berlebih gitu. Jadi itu juga bisa jadi ujian di saat kita dikasih harta sekian banyak, ujiannya kan pengennya tetap dimiliki, padahal harusnya ada zakatnya, ada zakatnya, ada hak dari ada yang harus, ya ada yang harus sebenarnya diinfakkan, dizakatkan. Kalau zakat kan wajib berarti kan, kalau zakat kan mungkin zakat penghasilan atau apa gitu kan. Terus zakat emas yang mengendap kan, setahu gua ada tuh zakat emas yang mengendap berapa tahun gitu kan. Berarti kan lu ada sebenarnya harta itu bisa ada kewajiban lain, punya harta bawa tapi lu nggak haji, sedangkan udah cukup udah malah lebih misalnya, tapi lu entah malas atau entah nggak kepikiran untuk haji, tapi sebenarnya lu wajib nih, udah wajib haji, bukan cuma mampu lagi, tapi lu wajib. Ada yang gue tahu gue kayak gitu, jadi kayak lu udah harta udah sebegitu banyak, mungkin udah karena secara agamanya nggak jauh ke sana gitu kan ya, jadi nggak haji tapi apa namanya kaya gitu kan. Terus juga gitu. Sedangkan kalau gue pernah dikasih tahu sama Ustaz, di saat orang-orang udah kayak gitu, haji itu udah menjadi kewajiban bagi dia, karena wajib materinya. Iya, karena haji kan rukun Islam, bukan, jadi 5 itu sendiri kita wajib menjalani semua tuh, jadi rukun Islam itu. Karena haji nggak mampu. Iya, mampunya udah. Ya, eksepnya kan haji kalau mampu gitu kan. Udah jadi mampu ya kan. Mungkin satu keluarga bisa diajak semua, tapi karena dia nggak care dengan religinya, dengan religinya, dia nggak kepikiran mau haji. Jadi berarti kenikmatan itu, kekayaan itu bisa jadi ukuran, bisa jadi ujian kan buat kita. Ntar gue kalau haji keluar duit sekian juta ya kan, sedangkan gue lagi bangun usaha atau apa ya kan, ntar kalau keluar ratusan juta, ini gue takutnya apa tambahan modal gue nggak ada, atau bisa aja orang Kalau berpikir pemikiran kayak gitu jadi sebenarnya kita jadi nggak kaya iya karena kita udah takut mengeluarkan uang dengan yang baik, kebanyakan ketakutan dia, ntar modal gue apa ntar apa ada kan gitu. secara umum rezeki ya pasti ada aja kalau dia berpikir kayak gitu ya. Iya. Kalau memang udah digaris lurusin sama Tuhan buat dikasih ya dikasih, nggak usah takut harusnya. Tapi kalau lu sendiri nih, misalkan ada nggak sih yang bisa dikatakan temen lu yang kelihatannya fleksinya berlebihan nih, jadi pada saat ketemu ya atau pada saat mungkin lu cek sosmednya pun, wah ini emang anaknya emang seneng flexing, ada nggak sih yang kayak gitu kalau temen lu? Ada ya? Gak usah disebut namanya. Iya, ada. Pertama mungkin dia dari segi jabatannya waktu itu udah menunjukkan lah di usia teman-teman gue itu masih umur 20-an. Ya.
under 30 lah ya. Iya, 20 awal, 22 paling nggak salah. Terus gue liat di Facebook, masih Facebook ya, Instagram belum. Terus dia sering share lowongan, terus dia selalu menceritakan achievement dia dari posisi 0 terus bisa jadi level manager dengan usaha itu. Ada yang kayak gitu, terus dia apa namanya pamerin mogenya. Kalau kau terjebak benih lah. Iya, paham. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Dia mengubah circle-nya biasanya kan kayak gitu. ada mungkin kayak gitu, Iya. tapi ada juga mungkin siapa tahu rezekinya berubah, gue nggak ada yang tahu. Nggak tahu dong, tiba-tiba pernah tuh orang ngepost, nggak tahu kenapa nggak ngepost lagi, nggak tahu di ganti sosial media, gue nggak tahu, hilang aja dari biasa di grup tuh ngebacot aja gitu, ngobrol gitu, ada aja pembahasan karena dia mungkin udah punya power lah dari Iya. segi finansialnya dia. Ada tiba-tiba gue nggak tahu. Tahu sih gue, karena gue nggak apa ya, kalaupun gue punya sertifikat itu and gue belum pernah merasakan ya, tapi akhirnya gue mempelajari cuy, ketika gue mungkin nanti bisa ada di level finansial yang cukup, Iya. gue malah pengennya nggak pengen di expose apa-apa gitu. Iya. Bahkan orang kaya sebenarnya aja Jadi gue sukanya tampilnya sederhana. gue di tahap itu udah ngapain punya sosmed. Serius? Jadi kerjaan ini doang ya. Iya, kecuali misalkan konten kayak gini doang. Itu juga pakai ini dulu kan, bukan pakai channel gua ya kan. Jadi, kayaknya gua ngapain punya sosmed. Lo tau kan customer kita sukanya setangga. Iya. Dia kalau datang ke toko kayak gitu. Iya. Iya, dia memang sesederhana itu. Kita aja paling masih lampu bahkan. Iya. Pengusaha jalan tol cuy. Triliunan intinya. Mualaf lagi. Terus dia suka berbagi rezeki. Datang ke toko kita ya. Itu per lampu yang seharga gitu ya. Berapa ya? 20.000, 25.000 kali ya. Tapi dia beli sepak-sepak. Iya, banyak. Dia aja masih sesederhana itu. Iya. Bahkan kalau misalnya analoginya, kalau misalnya di sosial media ada orang kaya yang pura-pura miskin, ada orang miskin yang pura-pura kaya, kayak gitu. Iya, banyak. Ya, orang miskin yang pura-pura kaya, Flexing itu dia. Terus dia sebenarnya tuh belinya tuh karena hasil kredit, tapi gali lubang. Iya. Ya, apa yang dia punya dan dia selalu pamerin. Terus sedangkan orang kaya yang sebenarnya tahu dia sederhana aja, walaupun dia punya mobil sama rumah gede gitu. Kenyataan kayak gitu yang gue lihat ya. Iya. Tadi flexing itu jadinya ya lumayan bahaya ketika kita flexing ke circle lo ya. Sebenarnya circle lama lo nih, ya kan, yang kemampuan beda sama lo nih. Jadinya ya dianggapnya flexing itu kalau misalnya lo flexing di circle yang sama-sama sederajat ya oke gitu kan, untuk apa namanya, Itu pakai share aja kali ya. iya gue udah punya pencapaian ini Iya, gitu ya, share aja. karena secara derajatnya mungkin itu sama lah. Tapi kalau misalnya sama orang-orang yang kayak kita yang kurang lebih selonya meninggikan diri itu kurang masuk ketika lo Iya, kalau gue sih lebih kayak saat orang-orang ada yang kayak gitu, gue kayak apa, telinga gue ketutup aja sih. Jadi kayak apa sih gitu kan, maksudnya gue juga nggak pertama kalau di TikTok Iya. buat diajak ini ya jadi nggak ngeribetin lah. Kalau gue sih nggak ngeribetin juga, nggak, ya terserah aja lo mau cek misalkan gitu kan, lo mau apa sih dia ya karena nggak masuk gitu. Jadi kalau kita taraf gue sekarang ya bagaimana juga gue kayaknya iriannya udah selesai sih kalau gue gitu deh. Gue mau apa lagi kalau gue ya selain menikmati hidup lah, ini jalan hidup dengan se-enjoy mungkin sih kalau gue. Ada enjoy, nggak ada juga enjoy gitu. Paham nggak sih? Kalau gue pengennya kayak gitu, jadi gue lagi ada ya enjoy, nggak ada ya enjoy juga gitu kan, gue nikmatin semuanya aja gitu. Apa namanya? Gue selalu berpikir bahwa umur itu kita umur manusia itu yang apa namanya di akhirnya nanti itu ya seumuran dengan meninggalnya Nabi sih. kebanyakannya. Iya, kalau gue berpikir masih kayak gitu, puluhan lagi. Kalau gue ya setengahnya lagi nih, tinggal kayak ngejalanin setengah
lagi lah gitu. Jadi, makanya di setengah kehidupan itu gue udah memang gue belum mencapai apa-apa lah, belum mencapai apa-apa. Ini pun kayak ngonten pun karena apa namanya kayak kesenangan lah, kayak jadi kesibukan, jadi kesenangan gitu. Jadi kalau misalkan mau pencapaian yang udah harus begini sambil berjalan sih kalau dapat alhamdulillah. Belum dapat ya sambil berjalan gitu, sambil berjalan tetap menjalani. Gue ngejalanin prosesnya gue sebagai manusia sih. Iya nggak, prosesnya sebagai manusia apa sih ya, gue berusaha, gue kerja, gue ikhtiarnya apa aja, pengen nikah ya, kenalan sama cewek ya kan, jadi belum ada belum ada ya, tadi gitu loh, pengen nikah ya kenalan sama cewek, jangan kenalan sama apa namanya, sama apa lah gitu, sama pura-pura ninja gitu lah, istilahnya kayak gitu lah. Pengen punya duit ya lu kerja, lu kerja, mendekatkan diri dengan hal yang berbau akan menghasilkan cuan gitu lah. Nah, jadi gitu aja, simpel sih kalau buat memaknai hidup sekarang, usia senja gitu, seperti sore ini. Kalau belum senja, dia masih di bawah 40-an. Masih di bawah, ya mendekati arah sana lah. Jadi gua ya sebentar lagi dan gua menikmati sih, gua lagi pokoknya dari pas suasananya. Iya, gua sore urban banget karena puasa aja nggak ada kopi ya. Kalau ada kopi ada next lagi di sore-sore gitu. Kayak gini. Biasanya tuh kalau buka kan ajang ini juga bawa anaknya kan, bawa anaknya kalau buka puasa ya nggak? Ya itu gue malah seneng tuh, lucu tuh anak-anak. Pas buka puasa dia bawa anaknya. Ada Misalkan ada teman sekelas gue yang nikahnya tuh sama sekelas gitu kan, terus dia bawa anaknya gitu kan. Nggak pernah nyangka dia berdua jodoh terus punya anak. Iya gitu. Pikirnya kayak gitu. Iya, itu lucu tuh. Gue seneng tuh kalau dia ada bawa anak pas bukber, teman-teman kita bawa anak bukber tuh, itu seru sih kalau kata gue, lucu lah. Jadi kayak Islam. Terus jadi sebagai ajang-ajang ketemu anak-anak, ya ponakan-ponakan kita lah kayak gitu ya. Itu gue seneng banget kalau jadi hangat gitu. Iya, momennya jadi hangat, jadi lucu, apalagi ada anak yang lucu gitu kan, wah udah sulit ya kayak gitu sih. Jadi banyak positif, banyak negatifnya. Intinya kita nggak boleh ngedown, tapi tetap jadi motivasi. Iya, kurang lebih kayak gitu kalau gue nangkep ya. Dimanapun pasti ada toksiknya sih, jadi benar-benar toksik. Circle manapun pasti ada toksiknya. Tinggal lu mau bertahan apa enggak. Bentuknya pun beragam juga, toksik itu kan bentuknya beragam juga. Ada yang sampai bikin mental health, ada yang nanti kita bahas selanjutnya masalah teman toksik. Iya, gitu ya. Ada yang bikin mental health, ada yang bikin apa namanya, ada yang cuma ya toksik tipis, ringan juga ada juga gitu kan, yang datang telat atau apa kan ada juga yang parah lah gitu ya. Itu apa sih namanya, ya hidup lah seperti itu gitu. Yang nggak tahu kita bakal ketemu sama siapa. Iya, ketemu sama siapa. Iya, Kamengo lah, Kamengo. Suka tuh enak baca ya. Kayaknya konten ngeliatin danau aja kali ya, sampai kelar. Banyak tutup. Ini boleh dimakan? Nggak tahu deh gue makan. Jangan dong. Yaudah, thank you banget. Thank you. Sharing buka puasa. Buka puasa.